Desa Tugumukti di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat juga jadi bukti adanya aktivitas sesar lembang. Tanah di desa ini juga kerap mengalami pergerakan. Saat ini tim Fakta berada di Desa Tugumukti, Kabupaten Bandung Barat, salah satu desa yang terletak di jalur sesar Lembang. Nah, di desa ini juga terdapat Sungai Cimeta yang topografinya ini menandakan bahwa memang terdapat aktivitas dari sesar Lembang. Tidak hanya itu, informasinya juga di desa ini sering terjadi adanya getaran atau gempa-gempa kecil begitu ya, yang menandakan bahwa terjadi aktivitas sesar Lembang yang dirasakan oleh warga begitu. Kita akan coba melihat ya seperti apa kondisi dari desa. Permisi, Pak. Pak Kades? Betul. Oh, iya. Saya Tanti dari Fakta TV One. Pak Kades, bisa nggak diceritakan apa sih dampak yang dirasakan warga ya terkait dengan adanya aktivitas sesar Lembang? Ada nggak? Ada sih, ada dampaknya ya terkait musim, teman-teman. Dampaknya tidak signifikan terlalu besar ya. Mungkin ada beberapa titik yang memang terasa di warga masyarakat ya. Salah satunya yang kemarin terjadi di November, di bulan November 2025 itu di RW 1 ada getaran gedrak begitu gitu ya, akibat sesar ini ya. Ya, adapun banyak yang kontrol ke sini mulai dari BMK dan sebagainya hanya sebatas pengontrolan saja gitu. Mungkin dampak itu tersebut ya terdampak terhadap jalan ini juga. Oh, jalan ya, bisa di Pak, ini kan ini yang sudah kami perbaiki nih sama swadaya masyarakat ya. Teman-teman ini sudah mulai ke bawah lagi nih. Oh, ini ya. Ini jalan kabupaten kan. Panjang apa, Pak? Ini sepanjang sekitar dari sana itu sekitar 500 meter lah ke sini. Bahkan di sana di bawah juga masih ada lagi. Mungkin dampak itu juga bisa terjadi akibat itu juga mungkin ya. Jadi maksudnya tanah di sini amblas jalannya atau seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau jadi kejadiannya begini, kalau misalnya sudah diperbaiki, ada gini turun lagi begitu. Sudah sering terjadi. Sudah sering. Ini kan buktinya sudah ada nih ya, sudah mungkin turun lagi ke bawah gitu. Oh, ini yang semula sudah ditambal. Udah ditambal ya, sekarang turun lagi. Ini betul ya. Ini kan sudah kelihatan nih. Kan cuman kita kan kuatnya terpasang ini di sininya kan. Terus yang itu kan sudah longsor ya, ini dari tahun 2021 juga memang sudah, mungkin akibat itu juga bisa terjadi kan. Biasa penurunannya sampai berapa sentimeter? Kalau nggak terlalu besar sih penurunannya, mungkin sedikit-sedikit lah gitu, tapi kan dengan jarak waktu yang memang panjang dan lama mungkin akan lebih itu lagi mungkin ya. Kalau yang titik longsornya kemarin tahun 2021 ya, Pak? Iya, yang ini Pak, yang ini. Di sini di depan sebelah sini ada longsor dari tahun 2001 kalau nggak salah di bulan September dulu ya. Bulan September. Bulan September. Jadi dengan sampai saat ini sudah sampai 5 tahun ini. Belum diperbaiki. Ini kan kebetulan akses jalan kabupaten yang dimanfaatkan beberapa desa. Salah satunya Pasilangu, ada juga Cipada dan juga ada Sadang Mekar. Mungkin lintas kecamatan juga, ke sana kecamatan Cikalong, ke sini kecamatannya Lembang, Parompong dan Lembang. Gitu, ini jalan akses yang memang dimanfaatkan warga masyarakat ya, khususnya di Kecamatan Cisarua ini gitu. Nah, ini yang mana, Pak? Ini titiknya. Ini titiknya. Dulu kan jalan itu di sebelah sini nih dulu ya. Oh, jalan ini tuh sampai sana? Sampai sini ya perbatasannya. Nah, akibat longsor 2021 ini ya sampai saat ini belum ada perbaikan. Jadi jalannya cuma bisa satu mobil. Bahkan kita sudah memberikan antisipasi untuk tidak terlalu banyak lewat mobil yang besar, dikarenakan takutnya terjadi lagi gitu. Mungkin ini juga akibat daripada getaran itu juga bisa terjadi. Awalnya gitu kan. memang seperti apa, Pak? Sebelum terjadi longsor sempat ada getaran dulu kah? Ada goncangan atau seperti apa? Kalau di getaran sih dulu ada sih sedikit ya dulu. Cuman kan lagi musim penghujan dulu. Hujannya lagi besar hujan. Nah, terjadilah longsor yang ini. Kalau nggak salah di malam jam 7 malam kejadiannya di September tahun 2021. Begitu. Nah, selepas kejadian itu ada lagi longsor lain. Ada lagi di tahun 2022 ada lagi yang itu yang di depan. Memang lebih besar lagi sama kapasitasnya gini. Jadi sering sebetulnya. Sering di sini sering terjadi. Yang kami harapkan ya kalau bisa untuk pemerintah pusat baik kabupaten maupun provinsi ya sebaiknya bisa dipindahkan jalan tersebut gitu, dipindahkan akses jalannya ke sebelah sana. Mungkin ada beberapa pembebasan lahan nantinya. Ya. Jadi, kami akan bantu pemerintah supaya untuk keamanan warga masyarakatnya. Oke, ini ya pemirsa adalah sisa longsornya. Kalau sebelumnya jalanan ini lebarnya 2 kali lipat daripada jalan yang ada sekarang, bisa sampai 2 mobil berlawanan arah begitu ya, tapi sekarang hanya cukup 1 mobil saja karena jalannya sekarang sekecil ini. Dulu sampai sana tanahnya amblas dan
ini merupakan jalur antar kecamatan ya, antar kabupaten, sehingga seharusnya ini menjadi salah satu infrastruktur kritis. Tapi sayangnya karena terjadi aktivitas sesar Lembang dan belum ada perbaikan, berdampak kepada warga yang ada di sini. Jalanan ini juga Pak, Ya. ini termasuk yang amblas juga ya? Yang amblas ini sudah beberapa kali, sudah 3 kali ini kami perbaiki ini. Tambahlah kata orang sini mah ditambah. Sekarang udah mulai ketilangan Turun lagi kan, lagi. turun lagi. Pak, saya mau diantar dong ke Sungai Cimeta, kan di Boleh, Desa boleh. Tugumukti ya? Iya betul, Oh, boleh. Nanti kita ke sana bareng-bareng saja ya. Oh boleh Pak. Lewat mana Pak? Ya, Sana sini ya? aja ke sana. Aliran Sungai Cimeta ini membentang panjang, membelah beberapa desa di Kabupaten Bandung Barat. Nah ini nih sungainya Pak. Oh, ini? Ini sungai Cimetanya ini ke sana kan. Nah kebetulan kan ini sungai ini perbatasan antara desa Pasilangu dan desa Tugumukti. Ke sebelah baratnya desa Pasilangu, ke sebelah itunya timurnya Tugumukti. Kemungkinan yang itu di sini mungkin arah. Jadi dibatasinya sama jalan ya? Betul, batasnya Oke, sama. baik. Terima kasih Pak Siap. Nandang Suherman. Kades. Iya. Pak Nandang. Iya. Nah, pemirsa, saya bisa tunjukkan ya, kalau ini adalah Sungai Cimeta yang terletak di perbatasan antara Desa Tugumukti dengan Desa Pasirlangu. Sungai ini kalau kita lihat ada belokan ya, jadi tidak lurus. Kalau kita lihat ke bawah dari sana, ini atasnya, kemudian turun berlanjut ke bawah sini, melewati jalan. Nah, kita lihat ke sini, berlanjut lagi di sini ada kelokan dari sungai ini. Nah, Sungai Cimeta ini merupakan penanda bahwa memang terdapat aktivitas sesar Lembang. Belokan atau liukan yang terletak di Desa Pasirlangu. Jadi aliran sungai yang berasal dari Desa Tugumukti menuju ke Desa Pasirlangu ini mengalami liukan atau kelokan sungainya. Nah, sekarang kita berada di perbatasan antara Desa Tugumukti dengan Desa Pasirlangu, dan di tengah-tengah kita ini merupakan sungai ya, di pinggir kita ini bisa kita lihat di depan. Tapi kalau kita lihat dari drone, pemirsa, kelokannya ini kurang lebih memang tampaknya cukup besar ya, cukup berkelok, dan berdasarkan penelitian dari BRIN, kelokan inilah yang terjadi disebabkan oleh adanya aktivitas dari sesar Lembang. Nah, sesar Lembang ini merupakan sesar yang aktif terus mengalami pergeseran, dan menurut penelitian dari BRIN, akibat adanya pergeseran ini yang menyebabkan terjadinya kelokan di Sungai Cimeta. Kalau dulu awalnya tidak seperti ini, ratusan ribu tahun yang lalu, sekarang topografinya bisa kita lihat ada kelokan yang cukup besar, kurang lebih besarnya sekitar 140 meter. Nah, dari penelitian BRIN juga disebutkan kalau untuk menghasilkan geseran atau kelokan sekitar 1 meter saja, ini dibutuhkan gempa dengan kekuatan magnitudo 7. Sehingga kita bisa bayangkan ya, dengan besaran yang sekarang 140 meter ini, artinya ratusan ribu tahun yang lalu, di masa lalu ini pernah terjadi beberapa kali gempa yang menyebabkan terjadinya kelokan sampai sekarang 140 meter. Pemirsa, kita sudah menemukan alat pemantau dari BRIN yang sudah disiapkan di pertengahan ya, di tengah Gunung Batu ini. Ini merupakan alat pemantau ancaman gerakan tanah zona sesar Lembang.